Halo, bertemu kembali dengan saya Berniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis tegangan pada bejana tekan vertikal yang menggunakan leg support menggunakan metode elemen hingga dibantu dengan Salome Calculus dan Paraview. Nah, ini adalah bejana tekan vertikal yang akan kita analisis. Jadi ini sebuah vertical water tank ditumpu dengan menggunakan 4 leg. Oke, panjang total vesselnya sekitar 123,25 inch, lalu diameter luarnya sama 72 inch. Oke, materialnya terbuat dari SA455, tebal selnya 0,289, lalu tebal headnya 0,248. Oke. Ya. Nah, kalau kita cek di ASME section 2, sifat materialnya kita peroleh seperti ini ya. Modulus elastisitas 196,845 sekian, Poisson rasio 0,3, massa jenisnya 7750. Thermal expansion koefisiennya 1,26 sekian kali 10 pangkat 5. Oke, allowable stressnya 13,78951 megapascal. Oke, kita akan mulai gambar. Jadi karena ini vertikal, kita akan orientasikan ini masih sama ya, center origin. Kemudian vektornya tetap Y. Oke, major aksisnya ini sumbu X. Ya, seperti ini. Oke. Karena nanti vesselnya mengarah ke sumbu Y. Oke. Dan ini akan kita rotasi terhadap sumbu Z. Ya. Nah, major radiusnya kita akan coba hitung ya. Jadi ya tadi diameternya 72. Oke. Kita bagi 2 dikurangi dengan tebalnya tebal headnya 0,248. 0,248 dibagi 2 juga. Oke. Kita kalikan 0,0254. Hasilnya adalah 0,91125 meter. Oke, minor radius. Oke, kalau kita lihat minor radiusnya sesuai dengan gambar 19,75 inch ya. Ini minor radiusnya. Oke, ini dalam kurung 19,75 inch dikurangi dengan tebal headnya dibagi 2 ya, 0,248 per 2. 0,4985 meter. Panjang dari setengah selnya, panjang selnya ini ya, 83 oke, 34. Sorry, 83,75. Ini 83,75 per 2 bintang 0,025. 1 meter.
support length-nya tidak ada karena supportnya tipenya leg. Oke. Nah, berapa lebar sudut yang ditumpu ini harus kita hitung. Jadi lebar supportnya ini kalau kita lihat dia menggunakan profil 5 inch kali 5 inch. Jadi jaraknya vertikalnya ini adalah kita gunakan Pitagoras ya karena sudutnya 90 derajat. Oke. Ini adalah SGRT begini ya. 2 bintang 5 inch Oke, ini adalah jarak sisi miring dari profil L-nya. Nah, ini kita bagi dua ke setengahnya ya untuk dapat sudut. Lalu ini kita bagi dua di bawah sini. Nah, lalu kemudian ini masih inch ya. Oke, ini kita bintang 0,0254. Ya, jadi meter. Oke. Nah, setengahnya ini oke ya. Nah, kalau setengahnya ini kita bagi dengan major radius, ini akan kita peroleh sinus dari setengah sudutnya. Oke, ini adalah sin tetanya. Ini setengah sin theta per 2. Lalu kemudian theta per 2-nya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini coba kita zoom sebentar. Jadi ini kita ingin mencari berapa panjang garis ini. Oke. Nah, panjangnya ini berarti kan garis ini ya. Kalau kita lihat dia ke sana, ini sisi miringnya, ini sisi lurusnya, ya kan? Nah, berarti sudut ini, jadi kalau kita lihat ini misalkan ini profilnya ya. Ini profilnya, ini 5 inch di sini juga 5 inch. Kita bisa cari sudut miring ini dengan Pitagoras. Lalu kemudian setengahnya, ini kalau kita tarik ke pusat center dari vesselnya, lalu kemudian kita tarik garis lurus ke sini, tegak lurus begini ya. Arti ini, garis ini, setengah ini, dibagi dengan jari-jari, ini adalah sinus dari sudut ini. 2 kali sudut ini adalah kita nanti sudut yang dibentuk oleh legnya, ini kan 2 kali dari sudut ini, 2 kali ini. Oke, jadi kita cari dulu ini berapa, setengah dari sisi miring segitiga yang dibentuk oleh legnya ini. Kemudian ini kita bagi dengan jari-jari, ketemu sinus dari sudutnya, lalu kita balik sehingga kita ketemu sudutnya, lalu kita kalikan 2, jadi kita ketemu sudut totalnya berapa. Ya. Oke. Nah, theta 2-nya berarti apa? Asin ini ya. Ini di dalam radian. Berarti ini kita harus bagi dengan pi bintang 180. Ya, seperti ini. Ini bintang 2. Berarti sekitar kita bulatkan 11,3 derajat gitu ya. Jadi sudutnya ini 11,3. Berarti kalau 90 karena ada 4 ya, berarti ada 90. Berarti ini sudut putarnya yang tidak ketemu ini nanti 90 dikurangi 11,3, 78,7 gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Major radiusnya 0,91125.
Oke, minor radiusnya 0,484985. Ya, kita apply and close. Ya, kemudian ini sama ya, kita cut gitu ya menggunakan sumbu Z dan sumbu X. Oke, kita apply and close. Lalu ini kita explode sifatnya edge ya. Apply and close. Oke. Lalu ini kita sembunyikan. Nah, ini kita mirror dulu gitu ya. Kita mirror dengan sumbu X, aksis mirror, apply and close. Oke. Lalu kemudian kita cek lagi panjang selnya. Panjang selnya ini 83,75 ya. 83,75. Kalau kita lihat tadi jaraknya belum masuk ke sini ya dimensinya. Panjang sel ini tidak perlu kita bagi dua, ya, kalikan saja 2,12725 meter. Oke, jadi ini kita kembali ke sini. Ini kita geser ke atas, translation searah sumbu Z sebesar 2,12725. 2,12725. Ya. Oke. Lalu kita apply and close. Bentuk. Oke. Nah, lalu kemudian dari titik ujung ini kita akan buat titik ya. Ini lebarnya sepanjang ya, kita buat titik yang jaraknya dari sini ini ke sini sama dengan tinggi dari supportnya 8 inch. Pertama seperti itu. Oke, berarti kita buat titik 8 inch. Ini sama dengan 8 kali 0,025. 0,2032. Ya, arah sumbu Z 0,2032. Oke, lalu kita apply and close. Oke. Nah, kemudian kita akan buat garis. Poin satunya dari sini, poin 2-nya ke vertex 1, kita apply, lalu kita ke atas. Kita apply and close. Oke. Ya. Ya, posisi seperti ini. Oke. Lalu kemudian ini kita buat menjadi wire, build wire 1. Lalu wire ini kita buat menjadi partition, oke, supaya tidak ada titik yang atau garis yang double. Nah, kemudian dari sini kita akan rotasi, kita akan revolusi. Generation ini revolution, aksisnya adalah sumbu Z. Nah, sudut pertamanya adalah ini 11,3. Oke. Ini 11,3.
dulu. Jadi ini adalah wilayah yang ditempati oleh eh, lagnya. Oke, ini lalu kita apply. Ya, lalu ini kita matikan dulu. Ini partition 1. Oke, ini min 78,7. Jadi ke arah sebaliknya. Ya, jadi terbentuk seperti ini. Ya, partition 1 kita putar ke arah sebaliknya. Oke. Lalu ini kita apply. Ya. Nah, kedua ini kemudian kita gabungkan menjadi sel. Ya, oke. Kita gabungkan menjadi sel. Lalu ini kita rotasi lagi sebesar 90 derajat dengan ini sumbu Z. Oke. Ya, dia diputar ke sana, kita apply. Oke, lalu rotation 1 ini kita putar lagi ke arah sumbu Z 90 derajat, apply. Rotation 2-nya kita putar lagi searah sumbu Z, kita apply and close. Ya, nah dari sini kita sudah memperoleh vesselnya dengan 4 pad seperti ini, di mana leg-nya itu dilaskan, gitu ya. Oke, nah kemudian keempat sel ini akan kita gabungkan lagi menjadi sel yang baru. Oke, lalu sel ini akan kita buat menjadi partition seperti ini. Nah, kita sudah dapat sel vertikalnya. Oke. Nah, agar supaya posisinya di tengah, kita bisa juga memutar vessel ini, partition 2 ini setengah dari sudut sudut dari leg-nya tadi 11,3. Kita bagi 2, ini 5,65. Nah, ini kita bisa putar menjadi sejauh 5,65 ke arah negatif supaya dia pas gitu. Min 5,65. Ya, apply. Dan begini dia tepat posisinya di tengahnya ini di sumbu-sumbu koordinat. Oke. Nah, kita akan membuat grouping begitu ya. Dari vessel ini kita akan buat grouping. Create group of face dulu ya. Pertama adalah head. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kita add. Lalu kemudian ini kita putar. Ganti yang bawah. Ya, kita add. Ini ada 8 kali 2 ada 16. Nah, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masih kurang 1 ini. Ya. Coba kita apply. Oh iya, ada 1 yang kurang ya. Nah, ini kita grup. Ternyata ini belum masuk, kita add. Oke, lalu kita ya. Lalu kemudian kita akan buat lagi ya. Buat lagi grup ini untuk selnya. Oke.
namakan sel. Karena head dan sel tebalnya berbeda, kita sembunyikan terlebih dahulu. Oke. Ya, head. Iya, ini selnya kita apply and close. Lalu kemudian dari sini kita akan buat grouping untuk boundary conditionnya yang terkenal gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini like-nya ini dilaskan di sini, dilaskan sampai di head bawah. Jadi ini sampai head ini dilas. Jadi yang akan kita coba ambil untuk boundary condition adalah garisnya. Jadi ini kita buat grouping kembali, tapi ini group of kita namai support. Oh, main sheet-nya belum. Terus kita ulangi ya. Oke, ini kita namai support ini ya. Oke, nah ini akan kita ambil jadi support adalah 4 garis ini karena ini melambangkan garis atau jalur dari pengelasannya. Sorry, salah tadi. Jadi ada 4, berarti ada 8. Oke, kita dulu 4. Ya, lalu kita tambahkan ini. Jadi 4 garis ini yang terkena lasan ini kita anggap sebagai fixed support. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ini kita apply and close. Oke. Nah, dari sini ini kita save dulu. Ya, masuk ke D, vertical, survival. Ya, kita seperti ini ya. Oke, lalu kita masuk ke modul mesh. Oke. Ya, dari sini kita langsung klik rotation 4, lalu ini create mesh. Oke, ini algoritmenya netgain parameter mungkin 0,25 seperti ini ya. Lalu ini verify. Oke. Oh iya, ada yang kurang ya, kita off dulu ya. Kita balik dulu. Kita balik ke geometri. Ini pad-nya harus kita buat grouping juga ya. Kita namai saja ini pad. Ini harus kita kecilkan sebenarnya supaya ideal. Ya, ini harus kita kecilkan mesh-nya nanti. Jadi ini perlu kita grouping. Ya, ini perlu kita grouping supaya ini bisa kita refine nanti mesh-nya. Ya, kita kembali ke mesh. Edit. Oke, netgain 1D 2D, netgain parameter. Nah, local size-nya kita ambil di pad ya. Base. Mungkin ini kita ambil 0,1. Seperti ini. Oke.
kita apply and close, lalu kita ya lihat sudah terbentuk meshnya. Dan ini kalau kita lihat dia meshnya mengecil ya di sekitar padnya dia mengecil. Mungkin ini bisa kita edit supaya di padnya ini lebih kecil lagi. 0,5 misalkan. Ya, clear and ya 5.210. Jadi ini lebih kecil. Ya, lalu dari sini kita create groups. Oke. Sorry. Create group from geometry. Oke. Elemen ini adalah cell dan head. Ini head lalu cell. Oh, sorry. Oke. Cell dan head kita buat group of element karena nanti masuk cell section yang berbeda. Oke. Kita apply and close. Oops. Oh, ternyata sudah ada ya. Jadi ini tinggal double ini, sorry. Jadi ini kita harus delete dulu. Delete dulu ya. Iya. Support head cell sudah ya. Nah, lalu dari sini ini kita save. Oke, setelah kita save ini kita export sebagai UNV vertikal. Oke, save. Ya, sudah kita ekspor ke UNV. Lalu kita buka kalkuliknya. Dari sini kita buka filenya ya. Vertical vessel UNV. Kita convert. Oke, selesai convertnya. Oke, lalu kemudian ganti kita buka file outnya. Lalu kita pilih CGX 216, lalu kita run preprocessor. Oke, nah tadi kalau kita lihat tekanan kerjanya adalah 1034214 sekitar 1 megapascal. Ini kita akan input. Oke, send gitu ya. Oh sebentar, kita harus edit dulu ya. Kita harus edit dulu untuk cek ya. Kita edit LZ NL ada. Ini LZ-nya kita ubah menjadi EL. Oke, kita save, lalu kita collapse. Head ada, cell ada. Oh, ternyata supportnya belum ya. Supportnya belum. Oh, NZ supportnya belum terekspor ternyata. Oh, ini ternyata group of edges ya. Ini harus kita delete dulu ini ternyata. Ya, ini kita buat lagi group from geometry nodes ya. Support ini ya. Oke, lalu kita apply and close. Ini harus kita ekspor ulang. Oke, tadi salah ya, harusnya group of node tapi dapatnya group of edges. Ya, kita save, kita timpa saja. Enggak, sudah. Kita buka, kita convert ulang. Ya, convert ulang, kita tutup. Oke. Ya. Lalu ini kita buka, kita edit. Ya, reload yes. Ya.
node-nya NL ada, ini support ada, elemen. Nah, ini kita ganti menjadi EL. Oke, kita save. LSET head, LSET cell. Oke. Nah, dari sini kita siap untuk mendefinisikan beban tekanannya menggunakan preprocessor. Oke, ya. Klik, ketik send, gitu ya. EL ABQ press gitu ya, 10344214 4214. Oke. Ya, sudah terdefinisi EL.dlo. Lalu kemudian kita kembali ke sini. Dari sini kita buka file baru. Lalu kita buka file vessel yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ya, yang horizontal kita akan copy dari vessel horizontal yang kita kerjakan sebelumnya. Ini kita Ctrl A, Ctrl C, bikin baru ya. Ini inputnya adalah bukan saddle vessel, namanya adalah vertical leg vessel. Nah, supportnya ini fix support, jadi ini 1,6 ini ya. Oke, inisial kondisinya sama 20 derajat. Ini SA 455, ini sekedar nama. Modulus elastisitasnya kita copy. 196845321. 196845321. Oke, ini E pangkat 11, ini 0,3, density sama. Nah, expansion koefisiennya 1,268224. 1,268224 E plus E min 05 ini ya. Oke, headnya kita bikin satu grup. Oke, ini kita hilangkan head satunya. Nama materialnya kita ganti SA455. SA455, oke. Tebal selnya adalah 7,34 ya. 7,34. Ini kemarin keliru ya. Satuannya harusnya masih inti ya. Ini headnya 6,30. 6,30. Oke. Lalu kemudian gravity sama, temperatur. Nah, temperaturnya berbeda, 372,04 ya temperatur kerjanya. Oke. Ini kita save as di vertical pressure vessel. Nah, kita namai vertical leg vessel ini ya. ENP. Oke, yang lain sama. Ya, kita save semuanya. Lalu kita kembali ke sini. Ini kita buka vertical leg vessel. Oke, kita 216. Oops. Non-positive Jacobian determinant in element. Ya, ini ada masalah ya, non-positive Jacobian determinant.
Oke, kita cek ya. Kulik non positif Jacobian determinan. Oke, nah ada yang pernah mengalami permasalahan yang sama. Oke, ya. Oh, ada elemen yang terdistorsi ya. Jadi kita akan, oh iya, jadi mungkin ini elemennya kurang bagus ya, karena tadi geometrinya seperti itu. Eh, tapi kita coba akan edit ya. Kita akan edit. Ini kita kecilkan, misal ini jadi 0,1. Oke. Ya, lalu kita coba ekspor ulang. Eh, kita coba convert ulang. Oke. Al, ya, kita save, sudah. Lalu kita jalankan preprocessor dan al abq press 103414. 103414. Oke. Lalu kita file ya, kita run. Ternyata masih ada masalah yang sama ya. Non positif Jacobian determinan. Oke. Jadi ternyata sumber permasalahannya adalah kita salah menuliskan tebal ini. Satuannya masih milimeter. Nah, ini harusnya kita tuliskan dalam satuan meter. Jadi ini kita ubah ke 0,006 0,00734. Oke. Kita save ya. Ini sudah kita ubah menjadi EAL.
Kemudian ini sudah kita buka ya, sudah kita save. Kita buka, kita akan run lagi preprosesornya, kirim lagi tekanannya, send eal apq 10342114 seperti ini. Oke, setelah ini kita kirimkan, kita close. Oke, lalu ini kita buka file INP-nya 216 ya. Yang lain masih tetap ya, tidak ada perubahan, hanya ini yang kita ubah supaya satuannya konsisten. Ya, errornya tidak muncul, ini sudah kalkulasinya sudah jalan. Ya, kita akan tunggu sampai kalkulasinya selesai. Ya, kalkulasinya sudah selesai. Job finish, ini kita tutup. Ya, kita saran post processor dari sini. Ya, kita lihat, misalkan press worst PS. Ya. Kita lihat di sini nih ternyata tegangan besarnya terjadi di sini. Oke, ini kita tutup dulu. Kita akan buka VTK post. Kita load file, kita convert. Ya, kita tunggu prosesnya. Dia masih berusaha mengindek ulang setiap node-nya. Ya, kita save. Dan lalu kita buka di ParaView. Apply. Ini vertical vesselnya ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat prinsipal stressnya, magnitudenya terbesar. Ini adalah 9,7 megapascal. Oke. Nah, bila kita bandingkan tadi allowable stressnya 13,7 megapascal, jadi dia masih cukup aman ya berada di bawahnya. Sekitar 4 sampai 5 megapascal di bawah allowable stress. Jadi dia masih aman. Oke. Kita juga bisa cut ya, klip seperti ini. Normalnya seperti itu tidak masalah. Ya, dari sini kita bisa lihat sisi dalamnya. Oke. Baik, ini video kita tentang analisis vertical pressure vessel. Selesai, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.